Kerajaan Pajajaran pernah diperintah oleh seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahannya Pajajaran tersohor ke seluruh negeri di Pulau Jawa. Pakuan Pajajaran bukanlah nama kerajaan melainkan nama ibu kota di Pajajaran. Pakuan artinya adalah kota. Kerajaan Sunda adalah nama lain dari Kerajaan Pajajaran. Terdapat kebiasaan nama keraton dan nama ibu kota dipakai juga untuk menamai kerajaan, disebutkan dalam Prasasti Sang Hyang Tapak pada tahun 923 kerajaan tersebut didirikan oleh Sri Jaya Bupati. Diawali kepemerintahan Sri Baduga Maharaja pada zaman Pajajaran selama 39 tahun lamanya tahun 1482 sampai tahun 1521. Pakuan Pajajaran sekarang ini dikenal sebagai Kota Bogor dan di sana terdapat peninggalan kerajaan Pajajaran berupa prasasti batu tulis Bogor dan hutan raya Bogor. Raja Pajajaran Prabu Anggalarang mempunyai 3 orang putra yaitu Perbamenak, Pamanahrasa atau Jaya Dewata dan Rangga Pupuk. Pamanahrasa adalah seorang putra mahkota karena lahir dari permaisuri Raja Uma Dewi. Pamanahrasa sebagai seorang putra mahkota kemudian dididik budi pekerti dan dijaga oleh para pengasuhnya yang sakti. Pamanahrasa adalah Raja Sunu dan dia adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang merupakan Raja Pajajaran ialah tokoh terkenal pada cerita legendaris di Tanah Sunda. Muncul kepercayaan bahwa Prabu Siliwangi adalah raja yang terbaik, terideal, terbesar dan terakhir. Pahlawan kebudayaan Sunda adalah raja-raja di Pajajaran. Selain sukses dalam keperintahannya, Prabu Siliwangi merupakan sosok raja yang sangat dihormati dan dikagumi oleh rakyatnya. Di daerah Jawa Barat sosok Sri Baduga Maharaja lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi, namun sebenarnya nama atau sebutan Siliwangi memang diberikan kepada siapa saja yang menjadi raja di Pajajaran. Nama Siliwangi ini sudah dicatat dalam Kropak 630 sebagai suatu lakon pantun. Pada abad ke-13 Kerajaan Pajajaran memimpin kerajaan-kerajaan kecil yang sudah diperintah oleh setiap raja dan ratunya. Di antara kerajaan kecil ada satu kerajaan di Sidangkasih, sekarang Majalengka, yang diperintah oleh Raja Sri Baduga Prabu Siliwangi. Pada suatu waktu Raja Sri Baduga dengan para pengiringnya mengadakan inspeksi ke daerah-daerah kekuasaannya, antara lain daerah Karawang. Di daerah ini terdapat satu pondok pesantren yang bernama Pesantren Kuro, di bawah pimpinan Syekh Hasanuddin guru besar agama Islam di Campa. Prabu Siliwangi yang telah memeriksa pesantren Kuro dengan sangat teliti, pada waktu itu melihat seorang murid wanita yang amat cantik dan ternyata bernama Subang Larang.
Raja sangat tertarik akan kecantikan sang putri kemudian jatuh cinta padanya. Atas persetujuan gurunya dan dengan syarat-syarat yang telah dilakukan akhirnya Subang Larang dijadikan permaisuri oleh Prabu Siliwangi. Dan setelah keduanya menikah Prabu Siliwangi diangkat menjadi Sri Baduga Maharaja di Pakuan, di bawah naungan pemerintah kerajaan Pajajaran pada waktu itu yang menjadi rajanya ialah kakeknya sendiri yaitu Prabu Wastu Kencana. Prabu Silwangi atau Jaya Dewata atau Panmanah Rasa awalnya menjadikan Nyai Ambedkasih sebagai istri. Nyai Ambedkasih adalah putri Ki Gendeng Sindangkasih. Setelah itu memperistri Nyai Subang Larang yang adalah putri Ki Gedeng Tapa. Lalu menjadikan putri Prabu Susuk Tunggal bernama Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Dari pernikahannya dengan Subang Larang dikaruniai 3 orang anak yaitu Raden Kian Santang, Rara Santang, dan Wala Sungsang. Dikisahkan bahwa Subang Larang wafat di Pakuan dikarenakan sakit keras. Semenjak Subang Larang wafat, Prabu Siliwangi sangat bersedih dan seperti hilang arah. Ini adalah awal mula cerita tentang Raden Kian Santang mengejar Prabu Siliwangi di Leweng Sancang. Cerita mengenai Prabu Siliwangi masih dikenal oleh masyarakat, baik secara sejarah namun ada pula yang berasal dari pantun Sunda lama. Menjelaskan, hampir semua cerita pantun yang masih dikenal masyarakat itu umumnya berkisah tentang para anak Raja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Yang melakukan pengembaraan dan petualangan dalam rangka meluaskan wilayah kedaulatan Kerajaan Pajajaran.